Mengikuti ibadah secara live streaming di rumahnya masing-masing, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 27 ayat 1, 4 dan ayat 7. Oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2.
78 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kur dari Naposo HKBP. Sermon Wek pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 pukul 17, Wek 2 di rumah Amang Pendeta Tudo Sirait MTH Minang Buru Sitorus bertempat di GSM. Wek 4 di rumah Nyonya Simanjuntak Buru Silitonga atau Opung Denggan yang beralamat Jalan Cianjuang, Gang Tohir nomor 84 RT 4 RW 2. Wek 6 di rumah keluarga Siahaan, alamat Jalan Raya Orion nomor 457 Padalarang. Wek 8 di rumah S. Silitonga BE, Inang Buru S. Turut almarhum, alamat di Komplek Lewi Gajah Permai, Jalan Nusa Indah nomor 3. Di hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 masuk pukul 19.00 WIB, Wek 1 di rumah Amang Situa J. Simanjuntak Inang Buru Silaban GSM. Wek 3 di rumah Situa M. Gutum Buru Manik, alamat Pasopati. Wek 5 di rumah Nyonya BW Samosir Buru Pakpahan, alamat Jalan Kolmas Cimahi.
Baik 7 di rumah Amang TL Hutapea Inang D. Boru Sigiro, Komplek Cilame Permai, Jalan Polisi Militer nomor 16. Baik 9 di rumah Amang Situa RM Sinurat, Inang Boru Naibaho, Komplek Tani Mulia, Jalan Terubus nomor 19 RT 9 RW 15. Selanjutnya Marturia 3.1 persembahan bulanan. Jadwal penyerahan persembahan bulanan tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut, yaitu pada bulan Oktober tanggal 13 dan juga November tanggal 10 dan Desember tanggal 8. 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 13 Oktober 2024, dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Oktober 2024. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Titik 4, diakonia. Dan titik 5, pemberitahuan. 5.1 berita kelahiran. Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Gary Morgan Simanjuntak, Inang Rika Mei Wela Boru Tokatorop, yang beralamat di Jalan Kebun Kembang nomor 32A Cimahi masuk Kuek 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Pesta Gutilon. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gutilon dalam mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dalam 1 tahun ini. Ibadah akan dilaksanakan atas karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rizko bawah RT 001 RW 008 Kelurahan Cipageran Cimahi, anggota Jemaat HKBP Cimahi, Jalan Lurah Cimahi. Baik 5, dengan Saudari Siska Veronica Boru Sipahutar, putri dari Bapak Patar Sipahutar SH, Ibu Deliana Boru Simamora, yang beralamat di Jalan Ulin nomor 09 Palangkaraya, anggota Jemaat HKBP Palangkaraya, Resort Palangkaraya, Distrik 17 IBT. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 di Gereja HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 08.30 WIB. Selanjutnya 5.4 pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas
karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Fernando Ardi Pratama Buru Samosir SPD, putra dari Bapak Rubin Abraham, Ibu Susi Mardiana Kursuan Sianingrum yang beralamat di Jalan Merkuri Tengah 5 nomor 9 Bloki Bandung, anggota Jemaat Gereja Kristen Jawa atau GKJ Bandung, dengan Saudari Dr. Gigi Arnes Marelda Burutabulun, putri dari Bapak R. Perlindungan Tambunan, Ibu Delima Burutabulun, yang beralamat di Jalan KH Usman Domiri nomor 38 RT 01 RW 18, anggota Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pada WEK 5. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 di Gereja Kristen Jawa GKJ Bandung, masuk pukul 08 WIB. 5.5 kegiatan PPD Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tenggiri yang akan mengadakan kegiatan pembekalan pelayan dan seksi perempuan Huria atau SPH yang dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Jumat tanggal 24 sampai dengan 25 Oktober 2024. Waktu pukul 13 WIB sekalian dengan registrasi. Tempat dengan Wisma Salom, Jalan Kolonel Masuri nomor 583 KBB, yang mengikuti dari gereja kita sejumlah 9 orang. 5.6 pengunduran diri. Gereja menerima surat pengunduran diri dari Saudari Dr. Gigi Arnes Merelda Burutambunan sebagai guru sekolah minggu karena akan menikah. Demikian warta pada hari Minggu ini. Tuhan berkati. Shalom. Kami serahkan penoranian dari Panitia Pesta Gotilon. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pendeta Resort Amang Pendeta M. Simatupang, yang kami hormati Amang dan Inang Paraldo, yang kami hormati seluruh jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah, Amang, Inang, Naposo, dan remaja. Puji syukur atas kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pagi hari ini kita beroleh berkat kasih karunia bisa beribadah bersama di tengah gereja ini. Izinkan kami Panitia Pesta Gotilon menyampaikan konsep Pesta Gotilon HKBP Cimahi Jalan Lurah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Pesta Gotilon merupakan kegiatan gerejawi HKBP masuk dalam program kalender tahunan HKBP.
Pesta Gotilon merupakan ucapan syukur atas berkat dari Tuhan yang telah kita terima, baik itu berkat kesehatan, umur dan rezeki di dalam kita melaksanakan perjalanan hidup kita selama 1 tahun beraktivitas dalam pekerjaan, usaha, dan yang lainnya. Pesta Gotilon 2024 Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah mengambil tema dari Filipi 4 ayat 4 seperti sama-sama bisa kita lihat di banner Pesta Gotilon. Marlas niroha marhalason pasu-pasu nituhani. Tema tersebut diambil dari Filipi 4 ayat 4. Di dalam bahasa Indonesianya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Kami panitia dan jajaran mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Amang Pendeta, Amang dan Inang Paraldo, seluruh jemaat yang telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kami panitia mengorganisir Pesta Gotilon tahun 2024. Izinkan kami menyampaikan konsep dari Pesta Gotilon HKBP Cimahi Jalan Lurah yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Diawali dengan prosesi ibadah Gotilon yang akan dilaksanakan di gereja ini pukul 08.30 WIB dengan ibadah 1 kali. Dilanjutkan kami mengundang seluruh jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah ini untuk mengikuti acara puncak Pesta Gotilon 2024 di Aula Serbaguna HKBP Cimahi Jalan Lurah Cimahi. Dengan prosesi kita diantarkan dengan lagu pujian, dilanjutkan kita akan memberikan cenderamata kepada perwakilan gereja. Selanjutnya kita akan melaksanakan makan siang bersama. Poin selanjutnya kita akan memasuki acara inti Pesta Gotilon, yaitu kita akan dihantarkan dengan budaya Batak kita. Kita diantarkan dengan musik Batak, manortor, memasuki aula. Selanjutnya kita akan mengantarkan sakti-sakti kita, mulai dari sakti-sakti yang disampaikan oleh pimpinan gereja, dilanjutkan dengan sakti-sakti yang diberikan oleh Naposo Remaja dan Sekolah Minggu, dilanjutkan dengan sakti-sakti yang dibawa masing-masing WEK, berikut dengan seksi-seksi yang ada di kategorial gereja HKBP. Dan kegiatan selanjutnya adalah di dalam bagian pesta ini ada lelang, baik itu lelang makanan, lelang buah, dan lelang barang atau benda. Pesta Gotilon ini yang disampaikan oleh pimpinan gereja, persembahan Pesta Gotilon yang disampaikan jemaat secara keseluruhan merupakan persembahan ucapan syukur gereja di dalam menjalankan pelayanannya di akhir tahun 2023 dan 2024. Oleh sebab itu panitia mengajak kepada seluruh jemaat untuk mendoakan, mendukung suksesnya acara Pesta Gotilon 2024 ini. Itu yang bisa disampaikan kami panitia. Mohon maaf apabila dalam perencanaan Pesta Gotilon ini banyak ada kekurangan. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 344 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dan dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah kita di Minggu 20 setelah Trinitatis dari kitab Habakuk pasal 2. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca dalam TB2. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan baru kedua. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terkadang timbul sebuah pertanyaan yang menarik untuk dibicarakan, tetapi sulit untuk didiskusikan. Abang Pendeta, kenapa ya seolah-olah hidup orang yang beriman itu susah, dan seolah-olah hidup orang yang kurang beriman itu seakan-akan makmur? Atau Pak Pendeta, kok bisa ya hidup orang yang sering ke gereja acap kali kelihatannya lebih susah dari orang-orang yang tidak pernah ke gereja? Atau watakna puasa amang halat naringgas berminggui sehera nahurang dia ka ulonna, dia ka pacarianna, dia ka pacamotanna, alai adong jol madakya merminggu holan na mangulahon harorangot do hasosaat do alai dengan ekonomina. Ini sebuah pertanyaan yang menarik, tapi sangat susah untuk kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang ketika pertanyaan itu timbul, itu adalah buah dari pengalaman pribadi. Kita akan sulit berkata, kenapa si anu rajin beribadah tetapi dia tidak mendapatkan ini, dan ini. Kita akan sulit, karena ketika dia tahu apa yang kita bicarakan tentang dia, maka dia mungkin marah. Kok kamu yang tahu? Aku sendiri menikmati hidupku. Kok kamu yang sewot? Aku sendiri seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman hidup itu bisa menjadi sebuah pertanyaan besar, dan hasil dari pertanyaan besar itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan yang besar. Kita akan bahagia nantinya dengan sebuah pertanyaan itu. Saudara-saudara, pertanyaan itu yang ditanyakan oleh Habakuk kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Yahweh, mengapa orang-orang yang percaya ini tersakiti oleh bangsa-bangsa lain? Mengapa orang yang ada di negaramu ini, yang kamu pilih ini,
selalu mempunyai masalah. Masalah apa saudara-saudara? Masalah keadilan, yang seakan-akan tidak ada keadilan di negara Allah, di negara yang dipilih Allah atau bangsa pilihan Allah. Semua keadilan bisa diputar balikan. Kenapa seakan-akan di bangsa yang Tuhan pilih ini terjadi kekerasan? Kekerasan secara fisik, kekerasan mematikan karakter, kekerasan bully, dan lain sebagainya. Dan juga saudara-saudara, kita tahu banyak pertikaian yang terjadi di bangsa Israel. Mungkin pertikaian itu terjadi dari hati mereka yang tidak menyatu, pikiran mereka yang tidak menyatu. Pertikaian itu bisa terjadi karena perbedaan pendapat. Pertikaian itu bisa terjadi karena perbedaan keinginan dan lain sebagainya. Namun itu ada di tengah-tengah kondisi bangsa Allah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga aku kata kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa dari pasal pertama kita bisa melihat bagaimana dia berbicara kepada Allah, memohon kepada Allah. Saudara-saudara, karena ulah bangsa itu sendiri, Allah memerintahkan bangsa atau orang Kasdim mengobok-obok bangsa Allah. Allah menyetujui orang Kasdim menghajar bangsa Allah, yang walaupun itu bangsa pilihan Allah itu sendiri. Nah, ketika Kasdim menghajar bangsa Allah, di sana juga lah Habakuk semakin merasakan ketidakadilan itu. Kenapa Allah yang memilih bangsa ini, Allah juga membiarkan bangsa lain menghajar bangsa ini, sehingga diporak-porandakan. Di mana-mana ada kekerasan, di mana-mana ada sesuatu yang membuat mereka mungkin merasa patah hati, bahkan lemas iman. Lemas. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, Habakuk, karena dia menjadi seorang nabi yang ditugaskan oleh Allah, dia harus melaporkan, dia harus berseru kepada Allah, meminta tuntunan Allah atas apa yang terjadi di tengah-tengah kondisi bangsa itu, atas apa yang dialami bangsa itu sendiri. Dia berkata, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Allah menjawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menanggapi. Walaupun Allah mengizinkan Kasdim seakan-akan memporak-porandakan iman mereka, keadaan ekonomi, sosial, dan budaya mereka, tetapi Allah juga marah kepada Kasdim karena Kasdim menjadi sombong dan tidak melakukan yang benar. Karena ketidakbenaran itu Allah marah, karena kecongkakan bangsa Kasdim juga jadi Allah marah. Walaupun tadi seakan-akan Allah memberikan kesempatan kepada Kasdim itu sendiri. Sehingga Allah berkata kepada Habakuk, tuliskanlah ini kepada loh-loh batu, agar setiap orang yang membaca, lewat membaca, melihat, dan bisa memahami apa yang sedang terjadi. Orang yang membusungkan dada tidak
lurus hatinya. Orang benar hidup oleh percayanya. Saudara-saudara, apa yang menarik dalam teks ini? Yang menarik dalam teks ini, terkadang sesuatu yang menyakitkan ada pada kehidupan kita untuk menyadarkan siapa kita. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu yang menyakitkan dalam hidupmu, dalam hidup orang percaya, untuk menyadarkan, who am I, siapa saya. Kesadaran benturan hati, benturan jiwa, benturan ekonomi, benturan sosial, benturan dalam keluarga. Karena tanpa ini semua, kemungkinan besar kita akan jatuh ke dalam sebuah kecongkakan dan kesombongan. Bangsa Allah bangsa yang sombong. Bangsa Allah bangsa yang congkak. Allah mau menegur mereka dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mempunyai keganasan sendiri. Jadi terkadang dalam hidup manusia, hidup kita juga Bapak Ibu, ada hal yang di luar nalar kita terjadi bagi kehidupan kita. Mungkin Tuhan sedang merancang sesuatu dalam hidup kita. Mungkin rasa sakit yang tidak terkatakan bisa hadir dalam kehidupan kita. Mungkin sesuatu yang menyakitkan yang tidak kita inginkan ada dalam keluarga kita. Mungkin sesuatu yang menyakitkan yang tidak kita inginkan ada dalam komunitas gereja kita. Tetapi melalui firman Tuhan ini, hati kita mau diselidiki, jiwa kita, iman kita mau diselidiki Tuhan. Mungkin itu sebuah rancangan Tuhan menyelamatkan kita. Mungkin rasa sakit yang kita derita, mungkin cara Tuhan menyelamatkan iman kita. Bukankah Tuhan berkata, jika tanganmu salah, potong. Lebih baik engkau masuk ke dalam surga tanpa tangan yang sempurna. Mungkin Tuhan merancangkan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Mungkin tiba-tiba kita drop. Ada rancangan Tuhan. Mungkin sewaktu-waktu kita kehilangan jabatan. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita mungkin. Mungkin usaha kita dan lain sebagainya sedang diproses. Gereja kita juga sedang diproses. Mungkin Tuhan merancangkan sesuatu yang indah di gereja Tuhan ini. Amin. Jadi yang mau ditekankan, orang percaya akan hidup di dalam imannya. Orang benar hidup oleh percayanya. Artinya Habakuk meminta petunjuk dari Allah. Allah memberikan petunjuk itu. Habakuk dan juga bangsa Allah mengimani petunjuk itu. Akhirnya mereka boleh dimenangkan oleh Tuhan. Segala petunjuk kehidupan yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara. Saudara ingin menang, jalani apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Persoalannya, setia kepada kebenaran firman Tuhan, setia di dalam imanmu, setia di dalam percayamu. Allahmu adalah Allah yang setia. Allahmu tidak sejahat yang kamu pikirkan. Allahmu tidak sejahat yang kita pikirkan ketika ada sebuah pergumulan dalam hidup kita. Allah kita tidak setega yang kita pikirkan menghancurkan hidup kita. Bukan, tetapi proses dalam perjalanan hidupmu. Jalani dengan imanmu, jalani dengan iman kepercayaanmu. Allahmu adalah Allah yang setia. Maka setialah kepada kebenaran firman itu sendiri. Kebenaran Allah itu sendiri. Saudara-saudara, mungkin juga kita sedang diproses dengan pesta kotilon. Merungut-ungut juga bentuk sebuah proses.
Karena ini menarik, fakta menarik. Ketika ada sebuah pekerjaan dalam gereja, dua hal itu ada. Rasa syukur dan rasa merungut-ungut. Ya, Idomang, Kenang. Yang pertama, ketika mengedepankan imannya, dia akan berkata, terima kasih Tuhan, saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tetapi ketika dia berkata, hola keping do di gereja, ingatlah, kamu sedang dilanda sebuah dilema menghakimi Tuhanmu. Itu juga proses. Makanya kalau persoalan berkat, kalau tidak mau memberi, jangan bersungut-sungut. Lebih baik diam dan berdoa, mendoakan agar pestanya lancar. Tuhan berkenan juga atas pestanya. Jangan pestanya lancar, Tuhan tidak berkenan. Harus lancar dan Tuhan berkenan. Bisa lancar, tapi karena beberapa orang merungut-ungut, mungkinkah Tuhan nanti berkenan juga? Jangan dong bersungut-sungut. Jadi tadi ketua kita sudah mengarahkan kita untuk pesta. Laporan terakhir masih ada 4 sektor week, 4 week yang belum goal. Masih jauh dari targetnya. Tapi saya lihat week itu bukan week yang sebenarnya harus seperti itu. Bukan seharusnya week itu seperti itu. Atau mungkinkah sudah terlalu damai dengan nominal yang sama atau tidak? Saya tidak tahu. Karena ada kesempatan imanmu lah yang berbicara untuk memberikan. Jangan totok ripe, sehingga ya imanku hanya 100.000 katanya. Kalau totok ripe dikasih juga. Nah, itu juga sedang diproses. Week itu juga sedang diproses. Entah week berapa itu saya enggak mau. Dapolah hudok kok ison week pigai. Alai situan pe diproses do disi sudi. Do roasna. Diproses do. Pat ditana pe diproses do disi. Jemaat na pe sudah diproses do disi. Sejauh mana imanmu? Iya. Jangan pernah berpikir bahwa itu bukan proses hidup secara iman. Tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh panitia kita bahwa itu ungkapan syukur kita atas segala anugerah Tuhan. Memang setiap hari Minggu kita memberikan ungkapan syukur melalui persembahan. Tapi dalam tradisi Alkitab banyak hal cara memberikan persembahanmu kepada Tuhan. Jadi mulu nirancang tahun depan HKBP Cimahi Jalan Lurah akan mengadakan perpuluhan setiap bulan. Mulu ningon, jangan pilih bulanan lagi ningon, perpuluhan. Berapa persen yang mau angkat tangan setuju saya enggak tahu, dan berapa persen yang angkat tangan tidak setuju dengan perpuluhan juga saya enggak tahu. Mungkin kita sudah terlena dengan dong perpuluhan di HKBP. Siapa bilang enggak ada perpuluhan di HKBP? Kita yang enggak mau memberikan perpuluhan. Itu juga proses. Jadi demi kemuliaan nama Tuhan, jalanilah proses hidupmu. Ando di pesta Gotilope, berikanlah yang terbaik. Jangan paksakan hidupmu, tetapi berdoalah memberikan. Apakah kita sudah dari iman memberikan apa yang kita berikan kepada Tuhan melalui pesta kita? Berdoalah, sudah cukupkah ini Tuhan? Dengan segala anugerah yang kuterima dalam kehidupan keluargaku. Bayangkan jika Tuhan pelit, mulai ketika kita pelit kepada Tuhan, Tuhan akan pelit kepada kita. Bayangkan jika Tuhan pelit. Sadia dilihat konon, nah saya melihat kutuh sebulan. Contoh lain nah, tuh kita contoh dan mungkin nih Tuhan itu tidak seperti itu. Contoh, bayako kamu mana sana lihat muna itu Tuhan nasi lenon na Tuhanmu sebulan. Kamu memikiri mangat duhita manang nada sian arganinasa natalian si sebulan itu dewata.
Jadi masih ada waktu untuk bertobat. Amin. Masih ada waktu untuk bertobat. Jangan pernah pelit kepada Tuhanmu. Ingat, Tuhanmu tidak pernah pelit kepadamu. Jangan hitung-hitungan molohulian nason, piga arinai maun, ini. Itu hanya perkalianmu. Itu hanya tambah-tambahmu. Perkalian Tuhan berbeda. Hari Tuhan dengan harimu berbeda. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun mungkin bagimu. Itulah cara Tuhan untuk menaungi kehidupanmu. Terpujilah Tuhan atas segala anugerah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan atas segala berkat-Nya buat saudara-saudara dan kita semua yang dicintai oleh Tuhan. Dan tetap semangat menjalankan imanmu, saudara-saudara yang telah diberkati oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Setialah kepada Tuhanmu, setia kepada Injil Tuhanmu, setia kepada kebenaran firman Tuhanmu. Hiduplah di dalam kebenaran dan taat akan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadamu. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terpuji nama Tuhan atas segala belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami bisa menyadari hidup kami. Terkadang rasa itu ada. Namun ketika ada benturan dalam hidup kami kehilangan rasa itu Tuhan. Sehingga kami tidak tahu membedakan Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami atau kami sedang melupakan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, ternyata dalam setiap kisah kehidupan kami, Tuhan mau bekerja dalam hidup kami, dalam kisah itu untuk menguatkan kami, dan semakin membuat kami setia kepada Tuhan, menjauhkan congkak, dengki, iri hati, dan egois yang berlebihan dalam hidup kami. Seperti bangsa pilihan-Mu Tuhan, yang terkadang harus semena-mena dalam hidupnya, congkak, tetapi melalui kuasa Tuhan, Tuhan membolehkan bangsa lain untuk menghajar mereka, dan Tuhan bekerja dari penderitaan mereka menjadi kebahagiaan bagi mereka. Ajar kami mengerti dari penderitaan kami memperoleh kebahagiaan yang penuh dari Tuhan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dan juga seluruh Parhalado yang akan bersuka cita Tuhan hari Minggu depan tanggal 20. Kami mau mensyukuri segala anugerah Tuhan. Seberapapun yang kami terima dari Tuhan, kami mau mensyukurinya Bapa. Ajar kami untuk selalu bersyukur, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, apapun yang kami terima 1 tahun ini, kesehatan kami, anugerah dalam pekerjaan kami, jabatan, pangkat, usaha kami, dan lain-lain yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami dengan sukacita mensyukurinya Tuhan. Jauhkan sungut-sungut dari para jemaat-Mu, terlebih daripada hamba-hamba-Mu, agar kami sebagai hamba Tuhan menjadi orang yang paling terdepan melakukan perintah Tuhan. Juga panitia yang Tuhan telah berkati, Tuhan percayakan, biarkan mereka menjadi orang terdepan juga, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, agar kami mengikutinya dengan sukacita. Tuhan yang baik, kami berdoa buat setiap kehidupan jemaat-Mu yang sakit. Mari Engkau sembuhkan di dalam nama Kristus. Yang sedang menderita hari ini, Engkau kuatkan Tuhan, Engkau hibur,
orang yang sedang berduka, orang miskin Engkau hibur juga, orang kaya Engkau hibur juga mereka Tuhan. Biarlah mereka bernyanyi dan yang miskin berdoa, segala kemuliaan bagi nama Tuhan di sorga. Bapa dalam sorga, secara khusus juga kami berdoa buat putra dan putri gerejamu yang akan melangsungkan pernikahan tanggal 19 Tuhan, dan juga putra dan putrimu yang akan melangsungkan pernikahan tanggal 26. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati putra dan putri gerejamu itu Tuhan. Berikan sukacita bagi mereka. Engkau perlengkapi mereka secara iman. Kau perlengkapi mereka secara mental, sosial, budaya mereka Tuhan. Terlebih rasa takut akan Tuhan dalam setiap keluarga mereka nantinya, agar mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, yang tidak semena-mena dalam keluarga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, yang sedang berada di rumah sakit hari ini. Kami berdoa buat anak kami Serena Ulibor Simajuntak yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam Jakarta, dan juga Amang S. Panjaitan Inang Boru Sijabat yang sedang dirawat di rumah sakit Sentosa. Tuhan, tolong jamah mereka, tolong sembuhkan mereka, agar mereka kelak bisa bahagia bersama dengan keluarganya, kembali melakukan aktivitas dalam keluarga, sebagai ayah dalam keluarga, sebagai anak juga dalam keluarga, yang akan membahagiakan orang tuanya, yang sudah rindu bermain bersama anak-anak yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan ada untuk kami dan ada untuk doa kami. Sembuhkanlah Tuhan. Kami juga berdoa buat Amang Nenggolan Inang Boru Sinaga yang sedang menunggu jadwal tindakan medis. Apapun penyakit yang Amang Nenggolan rasakan Tuhan, dan penyakit yang mau dioperasi, diangkat, Tuhan yang memberkati dokter yang akan mengadakan tindakan medis, dan juga para medis lainnya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati alat-alat medis. Tuhan juga yang memberikan hikmah dan bijaksana kepada para medisnya Tuhan, agar penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak Nenggolan boleh diangkat Tuhan. Tetapi jika Tuhan masih berkenan dengan doa kami, pengharapan kami sebelum terjadi tindakan medis, Tuhan, jikalaulah di dalam kekurangan dan ketidaksempurnaan kami bersujud kehadiran Tuhan. Tuhan yang angkat, Tuhan yang buang penyakitnya. Kami mohon dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi jika Tuhan berkehendak melalui tindakan medis akan membuang penyakit, nama Tuhan dimuliakan, dan sukacita bagi Amang Nenggolan dan Inang Boru Sinaga. Dan juga saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan, Inang Opu Lemuel Boru, pulihkan, berikan sukacita yang mendalam bagi hidupnya, dan juga Tuhan buat seluruh peparannya. Terpuji nama Tuhan di sorga. Sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan.
melalui persembahan bulanan kami, ajar kami mengerti dan bersyukur. Dan di dalam iman kami akan serahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Serahkanlah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan, dan setelah mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Ku
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas Madihita.